Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi hidupku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Meski tantangan datang menimpa dan salib dunia menindih, semua akan ringanlah terasa bila ku ingat kasih Tuhan. Bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi, begitu kiranya daku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, terkait dengan dan di dalam rangka bulan keluarga pada tahun ini, acara Renungan Malam pada hari ini dan juga di dalam beberapa minggu ke depan akan mengetengahkan renungan firman Tuhan yang temanya berkaitan dengan kehidupan keluarga dari beberapa tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab. Pada malam hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk membaca terlebih dahulu surat 1 Korintus pasal 1 ayat 16, dilanjutkan pasal 16 ayat 15 hingga 18. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat 16, dilanjutkan pasal 16 ayat 15 hingga 18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian.
1 Korintus 1 ayatnya yang ke-16. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. 1 Korintus 16 ayat 15 sampai 18. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian. Dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, tema renungan malam pada hari ini adalah pengabdian pelayanan. Dan kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan keluarga Stefanas. Saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara sekalian yang akan bertanya-tanya, mengapa saya menyebut tentang keluarga Stefanas, bukan keluarga Stefanus? Padahal bukankah tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca disebutkan tentang Stefanus dan keluarganya? Saudara sekalian, sebetulnya bila kita membaca surat 1 Korintus ini di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata yang dipakai di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 16, juga pasal 16 ayat 15 dan 17 adalah kata Stefanas, bukan Stefanus. Di dalam semua versi terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, nama Stefanas disebutkan di dalam ketiga ayat tadi. Begitu pula di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, dalam versi mudah dibaca, terbitan tahun 2005, maupun versi terjemahan literal edisi 3 tahun 2013. Di sana tertulis nama Stefanas, bukan Stefanus. Nama Stefanas muncul hanya 3 kali di dalam Alkitab, yaitu hanya di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 16 dan pasal 16 ayat 15 dan 17 yang tadi kita baca. Sedangkan nama Stefanus itu muncul 7 kali di dalam Alkitab, yaitu hanya di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, 8, 9, pasal 7 ayat 59, pasal 8 ayat 2, pasal 11 ayat 19, dan pasal 22 ayat 20. Saudara sekalian, nama Stefanas itu berarti yang dimahkotai atau yang menyandang mahkota. Sedangkan nama Stefanus berarti mahkota kemenangan. Stefanas itu berlatar belakang orang bukan Yahudi, sedangkan Stefanus berlatar belakang orang Yahudi. Jadi Stefanas ini jelas berbeda dari Stefanus. Saudara sekalian, Stefanas ini adalah anggota jemaat di Korintus. Dan menurut 1 Korintus pasal 16 ayat 15, anggota keluarga Stefanas ini tidak hanya termasuk di antara orang-orang yang bertobat pertama di Korintus, tetapi juga di antara buah pertama dari pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus di seluruh wilayah Akaya, provinsi selatan Yunani, di mana kota Athena dan kota Korintus itu berada. Entah peristiwa pertobatan Stefanas dan keluarganya ini tersirat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 8, yaitu setelah pemberitaan Injil di Korintus, atau tersirat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34, yaitu setelah pemberitaan Injil di Athena, kita tidak tahu dengan pasti. Yang jelas, Rasul Paulus menyebutkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 16 bahwa ia pernah membaptis Stefanas dan keluarganya. Selanjutnya di dalam pasal 16 ayat 15, Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa Stefanas dan keluarganya ini telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus, atau dengan kata lain kepada pelayanan Kristen. Saudara sekalian, pada waktu itu menjadi orang Kristen yang setia mengikut Tuhan di kota Korintus tidaklah mudah. Karena selain terkenal sebagai kota perdagangan, kota ini juga terkenal dengan perilaku buruk dan kebobrokan moralnya, terutama soal mabuk-mabukan dan kemaksiatan seksualnya. Di Korintus, di sebuah bukit yang tinggi bernama Akropolis, terdapat bangunan kuil besar bagi penyembahan Dewi Cinta Afrodit, salah satu sembahan orang-orang Yunani. Di kuil itu dipekerjakan 1.000 orang wanita yang membaktikan diri mereka sebagai pelacur bakti bagi Dewi Cinta itu.
Di malam hari, para pelacur bakti itu turun dari bukit tersebut dan menjajakan diri mereka di jalan-jalan kota Korintus. Sehingga pada masa itu ada sebuah ungkapan terkenal dalam bahasa Yunani yang mengatakan, hampir tidak ada laki-laki yang sanggup bertahan bila melakukan perjalanan ke Korintus. Saudara sekalian, Rasul Paulus melakukan pemberitaan Injil di kota Korintus sekitar tahun 50 Masehi. Dan surat 1 Korintus ini ditulis sekitar tahun 55 Masehi. Berarti sudah sekitar 5 tahun Stefanas dan keluarganya ini masih tetap setia mengikut Tuhan dan bahkan melayani Tuhan di tengah situasi dan kondisi masyarakat yang tidak mudah di kota Korintus. Paulus mengangkat keluarga Stefanas ini sebagai contoh bagi orang-orang Kristen, bagi kehidupan Kristen, khususnya bagi keluarga-keluarga Kristen. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga Stefanas ini dalam pelayanan, kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi yang jelas Paulus menyatakan bahwa keluarga Stefanas ini telah memakai hidup mereka untuk melayani orang-orang Kristen lainnya. Ada penafsir Alkitab yang menduga bahwa mungkin saja pelayanan Stefanas dan keluarganya ini termasuk pembagian makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara sekalian, menarik untuk diperhatikan bahwa di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata mengabdikan di dalam 1 Korintus 16 ayat 15 merupakan sebuah kata yang kuat yang menegaskan bahwa Stefanas dan keluarganya itu melayani sepenuhnya atas inisiatif dari mereka sendiri dengan sukarela, bukan karena terpaksa atau bahkan dipaksa oleh orang lain. Mereka secara sukarela mengambil tanggung jawab pelayanan atas diri mereka. Mereka tidak bersikap menunggu diangkat terlebih dahulu ke dalam jabatan gerejawi tertentu sebelum terlibat di dalam pelayanan. Mereka berketetapan diri untuk melakukan pelayanan bagi sesama orang percaya. Mereka secara spontan menugaskan diri mereka sendiri untuk membantu memenuhi kebutuhan apapun yang mereka lihat di antara jemaat di Korintus. Pelayanan mereka berdasarkan atas penugasan diri mereka sendiri dan motivasi murni dari diri mereka sendiri. Saudara sekalian, meskipun kadang-kadang jemaat mula-mula perlu memberikan tugas-tugas seperti penetapan diaken di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga 6, namun sebagian besar pekerjaan pelayanan telah dilakukan dan masih dilakukan oleh orang-orang Kristen yang secara spontan melihat kebutuhan jemaat dan memenuhinya. Saudara sekalian, salah satu bukti pengabdian pelayanan dari Stefanas ini adalah kesediaan Stefanas bersama dengan Fortunatus dan Akaikus untuk diutus oleh jemaat Korintus sebagai perwakilan dari jemaat itu pergi ke Efesus menemui Rasul Paulus. Mungkin dengan tujuan untuk melihat secara langsung keadaan Rasul Paulus di sana dan sekaligus berkonsultasi dengan Paulus tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Tentang Fortunatus dan Akaikus ini, kita tidak memiliki data lebih lanjut tentang mereka. Entah apakah mereka ini adalah anak-anak dari Stefanas, atau saudara-saudara laki-lakinya, atau hamba-hambanya, atau orang-orang di luar keluarga Stefanas, namun masih merupakan anggota jemaat Korintus. Tetapi yang jelas, Stefanas bersama kedua orang ini bersedia menempuh jarak paling sedikit, kira-kira 600 km di dalam perjalanan dari Korintus ke Efesus demi bisa menemui Rasul Paulus. Mungkin mereka bertiga adalah pembawa surat dari Korintus kepada Rasul Paulus yang disinggung oleh Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 1. Kedatangan mereka bertiga sebagai perwakilan dari jemaat Korintus ini dikatakan oleh Rasul Paulus menggembirakannya dan menyegarkan jiwanya, atau dengan kata lain memberikan penghiburan baginya. Saudara sekalian, sungguh keluarga Stefanas ini merupakan contoh yang baik bagi setiap keluarga Kristen. Betapa sungguh indahnya apabila bukan hanya suami saja, atau istri saja, atau orang tua saja, atau anak-anak saja yang melayani Tuhan, tetapi seluruh anggota keluarga, bahkan setiap generasi dalam keluarga, melayani Tuhan dengan setia dan berkomitmen tinggi di dalam jemaat lokal setempat, dengan kesadaran diri sendiri dan dengan sukarela, bukan karena terpaksa.
Saudara sekalian, di tengah masa pandemi COVID-19 ini pun masing-masing kita juga perlu memohon hikmat dari Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan atau katakan untuk melayani orang-orang lain di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit pada saat ini. Saudara sekalian, marilah kita buat keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang bercirikan hidup pengabdian pelayanan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap keluarga Kristen, agar setiap keluarga Kristen memiliki ciri hidup pengabdian pelayanan. Tuhan, kami juga doakan Tuhan untuk setiap anggota keluarga Kristen, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, diberikan hikmat tuntunan oleh Tuhan, apa yang perlu dikatakan atau dilakukan untuk melayani orang-orang lain, khususnya mereka yang berada di dalam kesulitan atau mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kami juga doakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, apalagi ditambah dengan dampak pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka, keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan di dalam hal ekonomi, di dalam hal keuangan, di dalam hal pekerjaan, di dalam hal rumah tangga, di dalam hal pendidikan dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pemulihan, pertolongan bagi setiap mereka. Kami juga doakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sedang sakit. Kiranya Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan setiap mereka. Tuhan, kami juga doakan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga dalam masa perkabungan ini. Tuhan, tidak henti-hentinya kami terus berdoa untuk negara kami. Kiranya negara kami dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya untuk setiap usaha menemukan vaksin untuk menangkal virus COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami merindukan bahwa virus COVID-19 ini boleh segera berakhir di negeri kami dan juga di negara-negara lain yang mengalami situasi serupa. Tuhan, di akhir hari ini nanti, tatkala kami akan beristirahat malam hari ini, kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan, memberikan pemulihan atas fisik kami yang lelah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku,